Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore ini menjelang maghrib kita bisa bertemu dalam apa ini namanya? Bukan kultum ya. Kalau kultum kan 7 menit. Ini lebih 7 menit. Apa namanya? Apa? Kuliah Ramadan. Disingkat apa? Kuram? Apa kurap? Kurma. Ya, terserah ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang keberapa hari ini? Ketiga ya. Ketiga harinya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat kita, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikirnya, qiraah Qur'annya, tadarusnya, dan intinya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelas 6 ini double tadarusnya. Ada tadarus Al-Quran dan tadarus Al-Ulum. Ya. Belajar juga kan, baca ya. Habis tarawih baca itu ya. Tapi sebelum baca juga tadarus Al-Quran dulu. Jadi double. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di hari yaumun la syafa'ata illa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Ya, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan, ya, sampai nanti kembali ke Idul Fitri dengan mendapat predikat muttaqin, orang-orang yang takwa. Ya. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, sarul barokah. Bulan penuh magfirah, sahrul magfirah. Bulan penuh apa din? Penuh ampunan, penuh pahala. Pahalanya dilipat gandakan. Pahala amal sunnah dicatat sebagai pahala amal wajib. Pahala amal yang wajib dicatat menjadi dilipat gandakan. As-saimun wa saimat rahimakumullah. Ya. Tidak usah ditulis kan? Terserah ditulis atau tidak. Ubadah bin As-Samit suatu saat menceritakan bahwa Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat dan bertanya, wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan hal-hal yang bisa atau yang menyebabkan kepada derajat yang tinggi? Kemudian para sahabat menjawab, qalu na'am. Kami iya ya Rasulullah, ingin ditunjukkan itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, engkau memaklumi orang yang menantangmu karena ketidaktahuan. Pernah enggak Yogi ditantang oleh orang yang dia tidak tahu? Tidak pernah. Atau mungkin ada yang pernah seperti itu. Kita ngomong ditantang, tapi yang dia tantang itu tidak tahu, tidak paham, atau jahil misalkan begitu. Nah, kita maklumi.
Secara manusiawi gimana? Kalau orang menantang itu. Kita lawan kan? Kita lawan dengan tantangan lagi, dengan emosi lagi. Secara manusiawi. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Mudah apa sulit? Saya pikir sulit. Memaafkan orang yang telah menganiaya, yang telah menyakiti, yang telah mendolimi, yang telah mengkhianati. Misalkan Kak Agung ini dikhianati oleh Latif misalkan. Kalau dikhianati secara manusia biasa gimana? Akan membalas kan? Akan membalas. Tapi Rasul apa? Memaafkan orang yang mengkhianati, orang yang menganiaya, orang yang mendolimi. Yang ketiga, memberi kepada orang yang mengharamkan untuk memberimu. Maksudnya apa? Kita memberi kepada orang yang pelit. Si fulan ini pelit sama kita. Tapi kita kasih, apa yang kita punya kita kasih ke dia. Sulit apa mudah? Sulit. Menurut manusia biasa itu sulit. Gimana ngasih sama orang yang pelit? Yang ada di pikiran apa? Kira-kira yang ada di pikiran apa kalau sama orang pelit itu? Pelitin lagi. Huwa pakot bakhil. Anak itu bakhil. Begitu kan? Tapi Rasul tidak. Jangan begitu Kak Rasul. Berilah kepada orang yang pelit itu. Yang keempat, menyambungkan silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi. Rudianto misalkan, apa, saudaranya memutuskan dia silaturahmi, tidak pernah datang, tidak pernah, misalkan adiknya Rudianto ini tidak pernah silaturahmi bertahun-tahun. Tapi Rudianto datang sendiri ke rumahnya untuk menyambungkan silaturahmi. Ini sikap-sikap ini menurut kita berat, sulit. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan agar supaya seperti itu. Ya, ini ajaran Rasulullah yang sangat mulia, yang patut kita contoh, yang patut kita tiru, yang patut kita laksanakan. Ya. Dalam konsep psikologi itu ada yang namanya istilah homeopati. Apa? Homeopati. Apa itu homeopati? Homeopati itu menciptakan suatu kondisi yang kontras dengan keadaan agar mencapai suatu keseimbangan psikologis. Saya ulangi lagi, homeopati itu menciptakan suatu kondisi yang kontras. Kontras itu apa? Kontras. Berlawanan. Menciptakan suatu kondisi yang berlawanan agar mencapai suatu keseimbangan psikologis. Tadi, pertama apa? Memaklumi orang yang menantang. Nantang itu mestinya apa? Tantang lagi kan? Tapi kita memaklumi. Kontras apa tidak? Kontras. Memaafkan orang yang mengkhianati. Menurut kita, orang mengkhianati harus dikhianati. Tapi Rasul apa? Lawan itu dengan maaf. Orang pelit, menurut kita pelit lagi. Tapi kata Rasul, berilah dia. Kontras apa tidak? Orang yang memutus silaturahmi, kata Rasul,
sambunglah silaturahmi. Kontras apa tidak? Itu namanya menciptakan suatu kondisi dengan keadaan kondisi yang kontras tadi dengan keadaan supaya terjadi keseimbangan psikologi. Ya. Ini sulit, ya. Tapi Rasul kita menganjurkan untuk bisa. Nah, dalam puasa pun terjadi homeopati. Lintang ya. libur Ramadan tahun lalu libur di rumah ya, di rumah kan full ya. Waktu siang kamu merasa lapar haus nggak? Merasa lapar dan haus. Di meja ada makanan. Ada. Di lemari ada, di lemari kulkas ada minuman. Ada kan? Ada buah-buahan. Kamu makan apa tidak? Tidak. Kenapa? Puasa. Oke, puasa. Hati kamu bilang apa? Ya? Hati kamu bilang apa? Kira-kira dibantu nih. Jawabannya apa? Kok nggak makan? Padahal makanan ada, minuman di kulkas juga ada, tapi dia tidak makan dan tidak minum. Lapar. Apa itu? Sabar. Oh, sabar. Kira-kira jawaban lain apa? Kenapa dia tidak makan dan tidak minum? Padahal ada. Perempuan? Kira-kira apa jawabannya? Ya? Ini karena niat. Ini imun. Agil, di bulan Ramadan ini pernah nggak emosi, marah? Pernah. Pernah. Tapi kamu luapkan nggak kemarahan itu? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena puasa. Lemas. Oh, tidak bisa marah karena lemas. Kok bisa gitu ya? Padahal kalau marah itu tidak melihat lemas apa tidak ya? Iya. Saya juga ngalami, saya kira antum juga ngalami kan ketika puasa agak sedikit emosi gitu ya. Iya. Karena haus, lapar, baunya emosi gitu. Tapi kita tahan emosi itu. Kita menahan kan? Karena kita sedang puasa, kita tahan emosi itu. Terjadi nggak dua kondisi yang berkontras? Terjadi nggak? Amarah ditahan. Tadi lintang apa? Haus, lapar, ditahan. Terjadi homeopati. Ya. Ini kalau apalagi perempuan kan? Nggak tahu kita ini perempuan ini. Kalau sudah ngaku ini haid, sudah kan? Selesai. Ya. Subrek dulu coy. Contoh lain, Abdullah. Siapa ini? Airul Arifin ya. Ya. Naik motor misalkan bulan puasa gitu ya, kemana itu? Ngabuburit, ngabuburang, ya. Ngabuburit. Di tengah perjalanan ketemu warung makan. Itu gimana itu? Makan. Mampir apa tidak? Mampir apa tidak? Mampir. Mampir. Ada yang kontras nggak? Ada keadaan yang kontras nggak? Ada. Ada. Mampir karena lapar itu ya. Mampir apa tidak? Tidak. Mampir. Kemudian dia tidak karena sedang puasa. Itu homeopati juga. Nah, puasa itu mengajarin kita untuk bisa bersikap
hom apa? Hompeti. Hompati. Oh, Hompati. Tadi menciptakan kondisi ya dengan keadaan atau menciptakan kondisi yang kontras dengan keadaan supaya terjadi keseimbangan psikologis. Ya, saya ulangi lagi tadi, lapar kemudian ditahan karena sedang puasa. Marah, amarah, emosi ditahan karena sedang puasa juga. Dua keadaan yang kontras kan? Ya. Nah, puasa sebetulnya mengajarin kita supaya bersikap empati. Berapa lama kita dididik ini? Selama satu bulan. Maka bulan Ramadan orang-orang menyebutnya dengan madrasah ruhaniyah, sekolah ruhani. Karena apa? Kita dididik untuk apa? Mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dikendalikan. Ya. Nafsu-nafsu. Dalam kehidupan sehari pun empati ini berlaku. Ya. Ada yang merasa tidak bisa, kemudian dari hatinya muncul, ayo kamu bisa. Pernah enggak? Pernah enggak yang begitu? Tidak mampu, tapi dari hati kecilnya, enggak, kamu harus bangkit, harus mampu, kamu bisa. Pernah enggak seperti itu? Pernah. Pernah ada yang mungkin migren-migren kecil, sedikit gitu ya, sakit kepala sedikit, kemudian bilang, enggak, saya sehat. Pernah begitu? Kalau benar nanti coba. Nah, itu juga adalah hompati. Kita merasakan agak sedikit sakit, tapi kita bilang, enggak, kita sehat, saya sehat. Dua kondisi yang kontras kan? Nah. Mau ujian ini kok kelas 6 ya, apalagi ini stres mau ujian kan. Pelajarannya banyak dari kelas 1 sampai kelas 6. Udah putus asa ini. Udah amalia, ujian syafaqi, kemudian tahriri. Dia menjelang mau masuk tahriri itu udah mulai putus asa. Ini bisa apa enggak, kuat apa enggak. Tapi kamu bilang, kamu bisa, kamu harus bisa, kamu mampu. Itu namanya hompati. Ya. Pernah merasa tertekan, stres, tapi akhirnya bangkit? Nah, itu juga empati. Ya, jadi empati ini ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekarang Ramadan ini. Puasa itu mengajarin kita, mendidik kita supaya bersikap empati. Menciptakan dua kondisi yang kontras dengan keadaan supaya terjadi keseimbangan psikologis. Nah, orang bisa seperti itu nanti sehat. Ya, orang yang bisa menciptakan dua kondisi yang kontras itu ujungnya apa? Akan berpikiran positif. Muplis, tenang aja, masih bisa makan. Sehat kan? Daripada dipikirin muplis, kasih masalah, lama-lama sakit. Sakit itu kebanyakan dari apa sebetulnya? Dari stres, tekanan ya, pada terlalu dipikirin. Ya. Nah, empati ini kalau kita bisa melakukan akan menciptakan, akan kita menghasilkan kita berpikiran positif. Kalau sudah berpikiran positif, jiwa akan lebih sehat, jasmannya sehat, ruhannya sehat. Kita dididik di bulan puasa ini selama 30 hari kurang lebih atau 1 bulan, nanti diaplikasikan 11 bulan berikutnya. Ya. Hadirin sayun wa saimat, kajian psikologi ini sesuai dengan hadis Nabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata-kata yang keji, jangan berkata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi semua hewan disebut-sebut itu ya, kalab, kirdun, waspadalika, itu perkataan kotor. Wala yajhal, jangan bersikap bodoh, jangan berperilaku bodoh. Apa maksudnya berperilaku bodoh? Teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Ya, keliling-keliling motor itu ngukur jalan itu nggak ada manfaatnya itu. Atau apa? Gibah, namimah, itu perilaku-perilaku yang bodoh. Fa in imru'un syatamahu, kalau ada orang yang menghina kita, menghardik kita, au qatalahu, atau menganiaya kita, falyakul, maka hendaklah ucapkan, katakan, ini shaimun, ini shaimun. Sama enggak dengan konsep tadi hompati itu? Kata Rasul, sedang puasa, fala yarfus, jangan berkata kok kotor. Wala yajhal, jangan bersikap berperilaku bodoh. Jika ada orang yang menghardik, mencela, mengejek, bahkan menganiaya, katakanlah aku sedang berpuasa. Hompati. Menciptakan dua kondisi yang kontras tadi. Habib Bintang, Habib ya kan namanya. Kalau kamu dianiaya gimana? Mestinya balas kan? Saya balas lagi gitu. Tapi enggak. Orang yang berpuasa apa? Diamkan. Kul inni shaim. Yang ngejek, yang menghina, diamkan. Katakan aku sedang berpuasa. Ini Nabi pun sudah 1.500 yang tahun yang lalu kan? Hadis ini oleh Rasulullah SAW ternyata terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hadirin rahimakumullah, shaimun wa shaimat. Ya. Insya Allah antum di sini terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, insya Allah, ya. Tidak mengambil atau menghilangkan pahala puasa, insya Allah. Nah. Antum tahu namanya lisun? Lisun? Siapa ingat lisun? Lusus, jamaknya lusus. Atau lisun. Ya. Mutalaah kelas 2 ini. Lisun. Apa? Ya. Copet. Ya. Atau sarik, pencuri. Kita tahu ya pencuri itu kan. Pencuri itu apa? Orang yang mengambil hak orang lain, ya, bersifat benda, wujud ya. Nah, dalam ibadah juga ada pencuri-pencuri itu. Lususun atau sarikun. Nah, dalam ibadah juga ada, tapi ini bersifat abstrak. Ya. Ada ungkapan mengatakan begini, ihdaru lususu Ramadan. Hati-hatilah, waspadalah pencuri-pencuri pahala Ramadan.
Apa saja pencuri pahala Ramadan itu? Ya, insya Allah antum di sini, apalagi kelas 6 ya, mulai ibadah subuh itu udah baca buku ya. Tadarus baca buku terus sampai ujian sampai malam lagi. Kelas 5 juga insya Allah terjaga ya. Ya, karena nggak boleh HP, nggak boleh lihat nonton TV kan. Nah, apa saja lusus Ramadan itu apa saja? Ini yang di rumah, ya, para santri, santriwati yang di rumah, ingat ada lususu Ramadan, pencuri-pencuri pahala puasa Ramadan. Yang di rumah dicatat, ingat-ingat, satu televisi, TV, ya. Nah, santriwati yang di rumah, jangan sampai puasa ini dihabisi dengan nonton TV. Dari mulai habis sahur, sholat subuh, nonton TV. Waktu duhur, masih mending sholat. Nah, palingnya kalau nggak sholat, nonton TV terus. Naudzubillah ya. Nanti duhur, sholat, duhur. Kemudian habis sholat, nonton TV lagi. Nah, itu kalau sampai berbuka demikian, itu pahalanya sudah dicuri oleh televisi. Ya, maka yang di rumah, ya hati-hati jangan sampai seharian penuh waktunya dihabis dengan menonton TV. Yang kedua, lusus Ramadan itu pasar. Ini biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ini mulai pagi sampai siang sampai sore di pasar terus itu ya, kerjaannya di pasar. Sambil ngabuburit, sambil ngabuburit. Nah, itu juga lusus Ramadan. Yang ketiga, lusus Ramadan apa? Nah, ini ya, al-jawal, HP. Ini juga bagian daripada lusus Ramadan. Yang di rumah jangan sampai puasa ini habis dengan main HP. Apa itu WhatsApp, media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, atau main game. Kalau puasa dipakai itu nanti pahalanya dicuri. Ya. Ingat yang di rumah pegang HP boleh, hanya sekedarnya saja. Tapi jangan habis subuh sampai maghrib itu main HP terus. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, begadang. Nah, yang di rumah, kalau di kita insya Allah jam 10 sudah tidur ya. Jam 10 sudah tidur. Yang di rumah ini mumpung libur katanya begadang dengan tidak membawa hal yang bermanfaat. Nongkrong-nongkrong sambil nunggu sahur. Padahal waktu sahur itu adalah di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, begitu pula di waktu siang ya. Nah, kalau waktu-waktu itu habis dengan nonton TV, dengan main HP, dengan ke pasar, tadi apa lagi? Dengan begadang, itu akan sia-sia puasanya. Pahalanya dicuri, ya. Kata Rasul apa? Bulan Ramadan ini bulan yang penuh pahalanya dilipat gandakan. Maka mari sama-sama kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya tilawah, sebanyak-banyaknya zikir, sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan sebanyak-banyaknya melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ustadz, kalau tidur gimana? Ya, kalau tidurnya dari habis subuh sampai maghrib, nah itu juga nggak benar itu ya. Itu namanya lusus Ramadan juga. Masa dari habis subuh sampai maghrib tidur melulu? Ya. Kata ulama apa? As-saumu laisa linaju,
Walaysa linat naktos lakin linat wallah. Puasa itu untuk tidak hanya untuk lapar dan haus saja, tapi untuk takwa. Nah, supaya takwa apa? Mengisi bulan Ramadan ini dengan aktivitas yang bermanfaat, dengan ibadah, zikir, tadarus, tilawah, dan qiraah. Ya. Maka hati-hati jangan sampai pahala kita dicuri oleh yang tadi. Satu apa? Televisi. Televisi. Yang kedua, asu. Pasar. Yang ketiga, Pasar. jawal, handphone. Yang keempat, Begadang. Tidur. begadang. Yang kelima, berkumpul-kumpul apa? Dengan hal yang tidak bermanfaat. Ngerumpi, ini yang di rumah. Ngerumpi, gibah, itu kan ibu-ibu biasanya ya, nunggu berang itu ke tetangga, ngobrol, ngerumpi, gibah itu. Itu lusus Ramadan. Ya. Insya Allah antum di sini dari televisi karena tidak lihat televisi. Terjaga dari handphone, tidak pegang handphone ya. Kegiatan ada mendripul apa dan sebagainya, artinya bermanfaat. Apalagi tidak ke pasar, nggak boleh. Ya, dan tidak begadang karena jam 10 malam harus sudah tidur. Insya Allah antum terjaga. Nah, yang di rumah hati-hati jangan sampai pahala-pahala puasa kita dicuri oleh yang hal-hal tadi itu. Ya, tidur gimana? Nah, boleh nanti ada yang berdalil. Ustaz, naumu apa? Naumu shaim apa? Ibadah. Ya, betul, bisa lah, boleh ya. Naumu shaim itu ibadah. Tapi kalau tidurnya dari pagi sampai mau buka, itu bukan ibadah itu. Yang tahu Adin itu. Ya, atau siapa itu? Kais Aimar tahu mungkin itu yang banyak tidur itu namanya apa itu. Ya. Ya, saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini yang kelas 6 supaya husnul khotimah gitu ya. Ilmunya manfaat. Ya. Sama yang kelas 5 juga husnul khotimah, ilmunya bermanfaat. Doakan orang tua di rumah juga ya. Ini bulannya dikabulkan doa-doa. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, masih ada waktu bisa untuk wudu ya. Aqulu qauli hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.